Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauzan dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4F, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ditugaskan untuk UTS mata kuliah saya, yaitu Sistem Pembelajaran TI di SMP. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Iman adalah percaya, yakin. Nah, yakin dengan sepenuh hati. Nah, itu iman. Kalau iman kepada kitab Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah itu sudah menurunkan wahyunya berupa kitab yang terdiri dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada para nabi yang disampaikan isinya itu kepada umatnya. Nah, terus dasar hukumnya itu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, yahdi bihillahu manittaba ridwana subulas sabil wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yadihim ila siratim mustaqim. Ya, artinya dengan kitab itulah Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu juga Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju cahaya yang beneran ke jalan yang lurus. Itu Quran surah Al-Maidah ayat 16, dasar hukum iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diturunkannya itu pada abad 12 sebelum Masehi. Nama Taurat itu artinya hukum atau syariat. Ya, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Nah, zaman dahulu Nabi Musa itu diberikan oleh Allah berupa kitab Taurat yang untuk diajarkan untuk diajarkan isinya kepada umatnya, supaya umatnya itu paham benar-benar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Terus dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, walaqad ataina Musa kitabal la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa Taurat agar mereka Bani Israel itu mendapat petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun ayat 49 ya. Terus pokok-pokoknya apa aja? Yang pertama dalam pokok-pokok kitab Taurat itu, yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih yang pertama itu pokoknya harus mengesahkan? Karena pada masa dahulu Bani Israel itu belum meyakini adanya esaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu masih mempercayai adanya kemusyrikan, mempercayai tahayul dan lain-lainnya. Nah,
Itu kenapa? Yang pertama itu harus pokoknya itu perintah untuk mengesahkan Allah dalam kitab Taurat. Yang kedua itu larangan menyembah patung atau berhala. Ya sama dengan yang ke satu itu yang barusan saya jelaskan. Jadi Allah itu tidak mau Bani Israel itu menyembah selain Dia karena Allah itu sayang pada mereka. Itu kalau menurut saya. Yang ketiga itu larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Perintah menyucikan hari Sabtu maksudnya apa? Berpuasa di hari Sabtu itu. Nah, maksudnya menyucikan hari Sabtu itu Bani Israel itu harus berpuasa di hari Sabtu. Ya. Selanjutnya itu menghormati kedua orang tua. Nah, zaman dahulu sih anak-anak pada masa Firaun ya itu banyak sekali yang mendurhakai kedua orang tuanya. Yang terakhir itu larangan membunuh sesama manusia. Banyak sekali di zaman Bani Israel yang membunuh sesama manusia. Selanjutnya larangan berbuat zina. Banyak sekali. Selanjutnya larangan mencuri. Ya, Bani Israel masih saja mencuri barang-barang dari mulai perhiasan dan lain-lain. Selanjutnya larangan menjadi saksi palsu. Larangan menjadi saksi palsu banyak banget di zaman Nabi Musa. Ya. Selanjutnya itu larangan mengambil hak orang lain. Banyak sekali. Ya. Selanjutnya yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel ya atau umat Yahudi. Sama, cuman beda kitabnya itu ajarannya itu ditambah dan nama kitabnya itu diganti sama Allah. Itu kitab Zabur ya, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dan bahasanya itu bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh walaqad faddalna ba'dan nabiyyi ala ba'di wataina Dawuda Zabur. Ya, artinya dan Tuhan lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberi kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas bagian yang lain. Kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Jadi dasar hukumnya itu yang tadi Al-Isra ayat 55. Selanjutnya kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi.